Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Satria Wirakusuma, mahasiswa program Sarjana Hukum Sibermu Muhammadiyah dengan NIM 20230600202. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan topik ini ya, konflik hukum dan choice of law dalam sengketa kontrak lintas negara, yaitu dari perspektif hukum perdana internasional. Oke, kita langsung mulai saja. Untuk pendahuluan, eh, ini adalah globalisasi ekonomi dan mobilitas warga negara yang tinggi telah meningkatkan frekuensi hubungan hukum lintas negara ya. Ini nanti akan termasuk dalam kontrak bisnis, transaksi komersial, dan hubungan pribadi. Lah, ketika terjadi sengketa, muncul pertanyaan fundamental ya. Yang pertama, negara mana yang hukumnya berlaku? Biasanya pertanyaan ini menyoal tentang hukum material di mana negara yang harus digunakan untuk menilainya, untuk menilai, menafsir, dan menyelesaikan pokok sengketanya ya. Dalam konteks yang lain, berarti hukum mana yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Terus yang selanjutnya, ini ada pengadilan mana yang berwenang mengadili sengketa. Ini berarti nanti pertanyaan kan berkaitan dengan kewenangan lembaga peradilan, di mana peradilan negara mana atau forum seperti arbitrase nasional atau pengadilan khusus ya. Dalam artian siapa yang berhak memeriksa dan memutuskan perkara. Lah, isu ini menjadi inti hukum perdata internasional atau HPI yang berfungsi untuk mengatasi konflik hukum ya, konflik of law, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Oke, tujuan presentasi ini ada tiga. Yang pertama itu menjelaskan konsep konsep dasar sengketa hukum lintas negara. Lah, ini nanti tujuannya akan memberikan pemahaman mengenai sengketa hukum yang melibatkan lebih dari satu negara, baik dari sisi para pihak, objek, sengketa maupun peristiwa hukumnya ya. Yang kedua, menganalisis prinsip choice of law dan yurisdiksi ya. Ini berarti nanti akan mengkaji prinsip penentuan hukum yang berlaku dan kewenangan lembaga peradilan dan forum hukum atau yurisdiksi dalam menangani sengketa lintas negara ya. Yang ketiga, memberikan gambaran penerapan prinsip tersebut dalam praktek hukum secara nyata. Nah, di sini berarti nanti akan tujuannya akan menunjukkan penerapan prinsip choice of law dan yurisdiksi melalui contoh kasus atau praktek penyelesaian sengketa secara nyata. Terus di sini relevansi topik, di sini saya juga akan menyajikan topik ini relevan karena yang pertama, transaksi internasional dan kontrak lintas negara semakin sering dilakukan oleh warga dan perusahaan Indonesia. Yang kedua, pemahaman choice of law dan yurisdiksi diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan mengurangi sengketa ya. Terus yang ketiga, menjadi dasar bagi akademisi dan praktisi hukum untuk menyusun strategi hukum yang efektif. Terus ini ada teori hukum perdata internasional yang mengatur hubungan hukum yang memiliki unsur asing ya. Nah, dalam sengketa ini atau sengketa kontrak lintas negara ada tiga isu pokok, yaitu secara yurisdiksi, yaitu berdasarkan atau pengadilan mana yang berwenang atau berdasarkan domisili atau kewarganegaraan para pihak. Lah, di sini ada beberapa yurisdiksi ini dibagi menjadi beberapa juga, yaitu yaitu yurisdiksi personal berdasarkan domisili,
Terus yurisdiksi teritorial yaitu berdasarkan lokasi ya, lokasi peristiwa atau objek sengketa. Yang ketiga, yurisdiksi sumber materi yaitu berdasarkan jenis perkaranya. Atau misal pajak itu di pengadilan pajak ya. Terus ada juga yurisdiksi berdasarkan kesepakatan. Berarti ini pada forum pilihan ya dalam artian atau choice of forum. Yang kedua, choice of law ini hukum mana yang berlaku lah. Berarti ini hukum negara mana yang digunakan nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa ya. Lah, maknanya choice of law itu menentukan material yang dipakai hakim untuk lah ketika kita sidang itu nanti hakim akan memutuskan hukum material seperti menilai hak dan kewajiban para pihak, menasifkan kontrak, terus memutus pokok sengketa. Lah, pertanyaan intinya pasti nanti akan aturan hukum negara mana yang dipakai. Ini ya, aturan mana hukum yang dipakai. Yang ketiga, recognition dan enforcement ya. Ini berarti pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Lah, di sini berarti maknanya ini apakah putusan pengadilan asing itu diakui dan bisa dieksekusi di negara lain? Lah, kenapa? Karena nantinya putusan pengadilan hanya otomatis berlaku di negaranya itu sendiri. Yang kedua, untuk apa? Untuk berlaku di negara lain perlu pengakuan dan eh, pelaksanaan eh, secara apa yurisdiksi ya dalam artian kayak gitu. Terus ini teori dasar choice of law. Nah, artinya sendiri choice of law itu adalah instrumen untuk menentukan hukum yang akan diterapkan dalam sengketa lintas negara. Dan ini ada beberapa poin, yaitu leg loci contractus itu berarti hukum tempat kontrak itu dibuat. Lah, prinsipnya ini tuh menempatkan hukum negara di mana kontrak ditandatangani ya atau disepakati sebagai hukum yang mengatur kontrak tersebut secara utuh tuh intinya gini, negara tempat lahirnya kontrak dianggap paling berwenang untuk menentukan keabsahan dan isi perjanjian. Lah, di sini juga ada kelebihan, ada kekurangannya. Terus kita bahas kelebihannya, kelebihannya itu sederhana dan mudah ditentukan. Keterbatasannya apa? Ketika kita membahas keterbatasan leg loci Logi kontraktus itu ya kurang relevan jika kontrak dilaksanakan di negara lain karena seperti yang artinya itu di negara atau disepakati apa negara di mana kontrak ditandatangani dan disepakati sebagai hukum yang mengatur kontrak tersebut. Yang kedua, lex clausi solutionis ya. Ini berarti hukum tempat kontrak dilaksanakan. Kalau yang kontraktus itu berdasarkan tempatnya, kalau solutionis itu berdasarkan kontrak dilaksanakan. Berarti hukum nanti tempat kontrak dilaksanakan lah. Prinsip hukumnya ini biasanya berlaku di negara tempat kewajiban utama kontrak dijalankan ya. Misal pembayaran, penyerahan barang atau jasa. Sehingga ketika kita tarik garis besarnya, berarti ini pelaksanaan kontrak akan mencerminkan realitas ekonomi yang paling nyata. Lah, kontrak ini apa? Choice of law ini cocok untuk kontrak jasa dan distribusi lintas negara ya. Terus yang ketiga ada proper proper law of the contract ya. Ini berarti nanti hukum yang paling sesuai karakteristik kontrak ya. Lah, hukum yang paling sesuai dengan karakteristik kontrak itu nanti akan merupakan apa pendekatan fleksibel dan substantif ya, di mana nanti hakim akan menilai secara keseluruhan hubungan kontraktual untuk menentukan hukum yang paling tepat.
Secara garis besarnya bukan semata di lokasi, tetapi substansi dan niat para pihak untuk menjadi penentu ya. Umumnya dipakai dalam kontrak internasional secara modern. Oke, yang keempat, most karakteristik connection ya. Ini berarti artinya hubungan paling dominan dari kontrak. Lah, hubungan paling dominan dari kontrak itu biasanya menitik beratkan pada pihak atau prestasi yang paling mencerminkan karakter utama kontrak. Ya, misalnya nih penyedia jasa atau produsen. Lah, hukum ini nanti akan berpihak atas eh, hukum negara ini akan berpihak dengan menjalankan seperti prestasi kelas itu ya, karakteristik performan yang dianggap relevan ya. Dan ini digunakan untuk menghindari pilihan hukum yang bersifat artifisial ya. Nah, itu eh, 4 poin choice of law ya. Ketika nanti akan diterapkan sengketa lintas negara. Nah, terus ini ada analisis praktek sengketa kontrak lintas negara. Eh, kita akan contoh kasusnya ya. Perusahaan Indonesia membuat kontrak distribusi dengan perusahaan asing. Habis itu, kontrak tidak mencantumkan hukum yang berlaku atau forum penyelesaian sengketa. Yang ketiga, terjadi perselisihan pembayaran dan kualitas produk. Nah, di sini berarti perusahaan Indonesia ini membuat kontrak dengan perusahaan asing. Terus kontrak tidak mencantumkan hukum ya di dalamnya. Terus ini terjadi perselisihan pembayaran antar pembayaran dan kualitas produk. Lah, implikasi hukumnya nanti yang bisa disimpulkan yaitu Pengadilan Nasional harus menentukan choice of law sendiri. Lah, ini berarti nanti akan menentukan dari keempat itu mana yang akan dipilih. Resiko ketidakpastian hukum tinggi karena biaya litigasinya dan waktu penyelesaian akan bertambah ya ini ya berarti. Lah, critical observasinya ini banyak kontrak internasional di Indonesia masih kurang mengatur choice of law secara eksplisit ya, sehingga membuka peluang konflik secara hukum. Nah, praktek ini juga akan menunjukkan kesenjangan antara teori dan praktek di mana nanti ketentuan hukum formal internasional itu belum sepenuhnya diintegrasikan dalam praktek secara nasional. Terus ini eh, perbandingan dengan sistem hukum eh, lain ya. Terus ini di Uni Eropa atau Rome One Regulation ini pilihan hukum diatur secara eksplisit mengurangi sengketa hukum. Ini biasanya mengatur pada pemberian aturan tertulis dan struktur, menegaskan nanti akan prinsip parti otonomi dan nanti akan menyediakan default rules jika para pihak tidak menentukan pilihan secara hukum. Kalau di Eropa kayak gitu ya. Nah, dampaknya apa? Nanti dampak dari perbandingan ini kalau di Eropa nanti kepastian hukumnya tinggi, konsistensi hukum antar negara, konsistensi putusan antar negara anggota, menekan forum shopping dan sengketa secara yurisdiksi ya. Terus kalau di Indonesia masih bersifat jurisprudensial dan doktrinal ya, sehingga belum ada kodifikasi khusus untuk choice of law dalam kontrak komersil lintas negara. Nah, di Indonesia berarti tadi apa? Belum memiliki kodifikasi khusus choice of law ini ya. Terus masih mengandalkan doktrin ini ya, masih mengandalkan doktrin HPI klasik dan putusan pengadilan. Nah, secara ciri utamanya nanti ya penerapan tidak seragam, sangat tergantung pada interferensi hakim ya. Terus
sulit diprediksi hasilnya. Akibatnya apa? Lah, choice of law di Indonesia bersifat kasus per kasus, bukan secara sistematis. Oke, ini tantangan dalam penerapan choice of law ya. Yang pertama, konflik nilai dan budaya hukum. Ini contohnya hukum kontrak Indonesia berbasis KUH Perdata dan versus dengan hukum common law negara lain. Lah, pengakuan dan pelaksanaan putusan asingnya tidak sesuai putusan asing diakui otomatis di Indonesia. Secara kepastian hukum dan keadilan substantifnya, pengadilan harus menyeimbangkan kepastian hukum dan prinsip keadilan dalam sengketa lintas negara ya. Terus ini pendapat para ahli ya, atau perbandingan sistem hukum. Yang pertama ini Cheshire Odyssey, ini choice of law bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan secara eh, substantif ya. Ini berarti nanti apa choice of law memberikan prediktibilitas bagi para pihak mengenai hukum mana yang akan diterapkan dan konsekuensi hukum dari perbuatannya ya. Lah, tanpa kepastian ini nanti para pihak menghadapi ketidakpastian dalam merancang kontrak maupun strategi secara hukum ya. Terus ini ada keadilan secara substantif ya, artinya ini nanti choice of law harus memastikan bahwa hukum yang diterapkan memiliki keterkaitan nyata dan adil secara dengan sengketa ya, bukan dipilih secara artifisial atau oportunistik ya. Dengan demikian, choice of law berarti nanti ini ya menjadi jembatan antara kepastian dan keadilan. Terus ini tadi udah kita singgung juga perbandingan antara Eropa dan Indonesia tadi ya. Terus ini ada critical observation, yaitu berarti ketidakjelasan regulasi di Indonesia akan mengakibatkan resiko sengketa dan litigasinya lebih tinggi ya nantinya ya. Terus ini penerapan hukum ya. Yang pertama kontrak lintas eh, negara ya. Kontrak lintas negara harus yang pertama itu mencantumkan hukum yang berlaku atau choice of law ya. Berarti ini nanti artinya apa? Artinya nanti kontrak lintas negara wajib secara tegas ya, secara tegas nanti menentukan hukum nasional mana yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Lah, implikasinya apa? Lah, implikasinya nanti akan yang pertama itu biasanya akan menghindari perdebatan awal tentang hukum yang akan digunakan. Yang kedua nanti akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak sejak awal dalam menjalin hubungan hukum kontraktual ya. Terus yang ketiga membatasi ruang diskresi hakim dalam menentukan hukum yang berlaku. Sehingga tanpa choice of law nanti kontrak rentan terhadap ketidakpastian dan konflik secara hukum. Yang kedua, menentukan forum penyelesaian sengketa, ini artinya arbitrase internasional atau pengadilan internasional. Jadi nanti apa, para pihak perlu menyepakati sejak awal lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ya. Apakah nanti dari arbitrase internasional atau dari pengadilan nasional yang dipilih atau pengadilan tertentu ya. Nah nanti ini implikasinya nanti ada
beberapa, yaitu yang pertama untuk mencegah sengketa kewenangan antar negara, yang kedua nanti menentukan efisiensi, biaya, dan kerahasiaan proses penyelesaian sengketa. Yang ketiga nanti akan mempermudah pengakuan dan pelaksanaan putusan lintas negara sehingga forum yang jelas ini akan mempercepat penyelesaian dan meningkatkan efektivitas penegakan hukumnya ya nanti ya. Terus yang ini pengadilan harus menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif ya. Ini berarti artinya apa? Dalam memeriksa sengketa apa? Dalam memeriksa sengketa kontrak lintas negara, pengadilan itu tidak boleh yang pertama hanya terpaku pada aturan formal saja. Yang kedua, lah itu nanti akan semata-mata pada keadilan kasus konkretnya saja. Lah ketika berbicara implikasinya, lah implikasinya nanti akan ada dua ya. Yang pertama itu kepastian hukum menjamin konsistensi dan prediktabilitas putusan. Yang kedua nanti keadilan secara substantif yang memastikan hasil putusan tidak merugikan secara tidak proporsional sehingga nanti hakim dituntut menerapkan hukum yang sangat relevan secara normatif dan adil secara faktual. Dan selanjutnya perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia di luar negeri menjadi prioritas. Berarti ini nanti artinya negara memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis untuk melindungi ini ya, melindungi kepentingan hukum warga negara termasuk dalam kontrak dan sengketa lintas negara. Nah, ini berarti nanti ketika kita berbicara implikasinya yang ini perlindungan hukum, implikasinya berarti negara nanti perlu mendorong klausal kontrak yang tidak merugikan warga negara Indonesia. Yang kedua, peran perwakilan diplomatik dan bantuan hukum menjadi akan lebih penting ya nantinya ya. Terus ada juga hukum nasional harus tetap memberikan akses keadilan bagi warga negara Indonesia meskipun berada di luar yurisdiksi teritorial sehingga perlindungan ini merupakan perwujudan fungsi negara dalam menjamin hak negara secara transnasional ya. Terus ini eh, kesimpulan dan penutup dari pemaparan atau presentasi saya. Nah, yang pertama, kesimpulannya yaitu sengketa lintas negara merupakan konsekuensi logis globalisasi ya. Terus HPI membantu menentukan hukum yang berlaku dan forum yang berwenang. Nah, tantangan utamanya yaitu ketidakjelasan regulasi nasional akan menjadikan gap antara teori dan praktek. Nah, di sini saya juga akan ada rekomendasi. Yang pertama itu perjelas choice of law dalam kontrak internasional. Yang kedua, adopsi regulasi kondisi untuk sengketa lintas negara. Yang ketiga, pelatihan praktisi. Ya, ini sangat diperlukan ya, pelatihan praktisi dan akademisi agar memahami HPI ya. Terus yang keempat, integrasi prinsip HPI dalam kurikulum dan nanti praktek secara hukum di eh, nasional. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk memahami sengketa hukum lintas agama dan apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.